Tapi yang kita bisa berikan adalah kita memberikan yang terbaik tanpa harus berpikir ada imbalan. Terkesan, itu kan berarti kerja rodi ya. Enggak. Teman-teman harus punya mindset bahwa ke depan dia bisa memberikan value yang lebih banyak buat gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dendi Hardianto. Channel akan membahas soal bisnis, marketing, keuangan, dan beberapa hal terkait dengan isu-isu ekonomi syariah. Kenapa demikian? Karena gua background pendidikannya S1, S2-nya di ekonomi syariah, S1-nya di UI, dan S2-nya di Tazkiyah. Jadi mungkin beberapa konten gue akan membahas terkait dengan ekonomi syariah ya, baik fikih muamalahnya, keuangan syariahnya, dan kawan-kawannya. Oke, di video kali ini gue lebih kepada sharing ya terkait dengan pengalaman gue sebagai sosok manusia yang freedom. Ya, freedom ini maksudnya adalah bahwa setiap aktivitas gue, pekerjaan yang gue ambil, gue diberikan kebebasan, gue diberikan fleksibilitas untuk bisa mengerjakan sesuatu di mana aja, kapan aja, dan ya tidak terikat waktu lah. Tidak diminta untuk bekerja 9 to 5 di sebuah kantor. Meskipun memang dalam beberapa akad gue terhitung sebagai karyawan. Tapi lagi-lagi ketika gue direkrut sebagai karyawan, gue selalu minta gue bisa fleksibel. Jadi gue nggak pengen dituntut atau harus ya datang ke kantor 9 to 5 ya. Gue minta untuk gue diberikan fleksibilitas. Dan alhamdulillah ya akad itu disepakati lah di beberapa tempat gitu ya. Cuman memang secara salary atau ya apa yang gue dapat lah ya itu nggak sebesar kalau gue 9 to 5. Tapi kenapa kemudian gue lebih cenderung untuk memilih fleksibel? Ya karena gue punya value yaitu gue pengen freedom, gue pengen bebas, gue pengen berkeliaran lah tanda kutip ke berbagai macam tempat, mengekspor hal-hal yang gue suka gitu ya. Dan ini tentu challenging ya. Kalau kalian melihat bahwa orang-orang yang freedom ini atau orang-orang yang punya kebebasan ini terasa enak, bisa kerja di mana aja. Menurut gua ya di satu sisi emang enak ya. Tapi sisi lain juga ini challenging. Kenapa? Karena ya gua harus bertahan hidup, harus survive dengan menambah penghasilan yang lain. Oke lah, gue sudah mendapatkan penghasilan bulanan di beberapa tempat yang memang gue tercatat sebagai seorang karyawan di sana. Tetapi itu kan jumlahnya nggak besar, ya. Ini sama seperti kalau gue mengambil project freelance sebenarnya, ya. Tapi ini kasusnya adalah gue gue mendapatkan penghasilan bulanan. Kalau freelance kan kadang-kala sifatnya ada project kan ya, gitu. Nah, sehingga challenging untuk kemudian gue mendapatkan penghasilan lainnya. Gue harus mencari nih gimana caranya supaya gue bisa mendapatkan penghasilan tambahan di tengah idealisme gue yang nggak pengen kerja onsite 9 to 5 gitu ya, idealis ya. Cuman ya gue harus tetap effort. Nah, bagaimana kemudian gue meng-effort itu? Salah satu yang kemudian gue lakukan adalah dengan memperluas networking. Ini nggak asal networking ya, tapi adalah networking yang berkualitas. Networking yang gue rasa bahwa ketika gue bernetwork dengan mereka, maka gue bisa mendapatkan hal yang lebih. Ya, tentu kita jangan berharap cuan dulu ya ketika networking, tapi gue pengen membangun sebuah networking yang memang bisa membantu gue untuk menaikkan value. Jadi ketika kita networking sekaligus teman-teman pembelajaran yang bisa gue sampaikan ya, bahwa ketika kita networking itu adalah pertama salah satu cara untuk gue survive ya. Gue survive sebagai seorang, mungkin bisa dikatakan juga sebagai self-employed ya. Artinya orang yang bekerja atas diri gue sendiri. Gue nggak diatur sama orang-orang yang meminta gue untuk kerja 9 to 5. Enggak. Gue bekerja atas diri gue sendiri. Gue memang punya bisnis ya, cuma kan bisnis itu nggak stabil lah. Dalam artian struggle lah, cukup struggle. Jadi gue perlu membangun basis income yang lain. Ya, kembali ke networking. Jadi gue membangun networking dan alhamdulillah di networking tersebut gue bisa mendapatkan berbagai macam insight, dan insight itu yang kemudian memberikan nilai tambah lah buat gue. Nilai gue networking, dan ketika networking ini yang paling penting buat teman-teman semua. Ketika networking jangan kemudian kita langsung bertransaksi. Kenapa demikian? Karena orang yang kita networking ketika kita langsung main secara transaksi ya, kita ingin mendapatkan uang dari dia, wah itu bahaya.
bahaya banget. Karena itu nggak akan memberikan kesan apapun. Serius, itu nggak akan memberikan kesan apapun. Karena kita networking, maka yang kita bangun adalah kesamaan value. Kesamaan value, dia punya apa, kita punya apa, terus kemudian di value itu apa yang bisa dikolaborasikan. Nah, itu dulu. Tuh. Jadi, kita harus membangun kesamaan value. Nah, ketika kesamaan value itu kemudian terbangun, maka ya tadi, kita bisa berkontribusi atas value tersebut. Kita bisa bantu apa. Dan lagi-lagi, ketika kita mau berucap bahwa kita bisa bantu apa, jangan langsung berpikir uangnya berapa. Enggak, jangan dulu. Karena kalau seperti itu, udah terbarrier di kita nih. Terbarrier dengan value yang bisa jadi lebih besar gitu. Lebih besar. Apalagi kalau teman-teman baru memulai, ya ini yang juga di catatan ya. Kalau mungkin teman-teman yang sudah lama memulai dunia self-employed dan punya portofolio yang besar, ya mungkin bisa diperhitungkan teman-teman teman-teman memberikan nilai moneter, ya nilai uang dalam networking tersebut. Tapi kalau teman-teman benar-benar baru mulai, nggak banyak portofolio, jangan bicarain uang dulu. Bicarain apa yang bisa dikontribusikan. Bahkan sampai saat ini gue juga ketika networking, gue akan mengatakan apa yang bisa saya bantu, Pak. Tuh. Saya bisa bantu sosmed, saya bisa bantu buatin website, ya. Oke. Kalaupun nanti dia akan memberikan bayaran, itu bonus aja. Tapi yang kita bisa berikan adalah kita memberikan yang terbaik tanpa harus berpikir ada imbalan. Terkesan, itu kan berarti kerja rodi ya. Enggak. Teman-teman harus punya mindset bahwa ke depan dia bisa memberikan value yang lebih banyak buat gua. Dengan gua memberikan value kepada dia. Gitu. At the end pasti ada satu waktu di mana dia akan networking kita dengan project-project yang bagus yang bisa membuat kita survive lah. Simpelnya seperti itu. Jadi networking itu jangan langsung berpikir transaksi. Networking itu adalah kita membangun value, membangun kesamaan value untuk kemudian kita bisa membantu mensupport atas value tersebut. Sehingga ke depan itu menjadi sebuah valuasi supaya kita bisa mendapatkan project yang lebih bagus. Ya. Tapi lagi-lagi mentalnya jangan networking for earning, ya. Networking itu adalah untuk membangun valuasi atas diri teman-teman semua. Nah, itu yang kemudian gue capai sampai sekarang. Gue bisa menjadi seorang freedom, self-employed yang masih bisa bertahan dengan penghasilan yang cukup. Gue memang belum orang kaya banget punya 3 digit per bulan, gue nggak sampai di tahap itu, tapi alhamdulillah 2 digit pun udah sampai lah gitu, udah sampai. Dan dengan skema kerja yang gue itu bebas ya. Bagi orang-orang yang bebas self employed mungkin nggak mudah mendapat itu, tapi alhamdulillah gue bisa mencapai lagi-lagi dengan tadi membangun networking. Dan ini yang menjadi sebuah hal yang sebenarnya kan diajarkan ya. Nabi Muhammad SAW udah mengajarkan hal tersebut. Di mana dalam hadisnya kan beliau menyebutkan bahwa sambunglah rezeki dengan silaturahim. Ya, sungguh silaturahim itu bisa memperluas rezeki. Nah, silaturahim ini sebenarnya adalah networking. Dan networking yang tulus, insya Allah bisa membangun kita memperbanyak fulus. Jadi teman-teman, jadi itu yang kemudian bisa gue sampaikan bagi kalian semua yang kemudian berprofesi atau memutuskan sebagai seorang self-employed, sebagai orang yang memutuskan untuk freedom, ya, tidak diatur, tidak kerja onsite 9 to 5, itulah yang bisa gue sampaikan. Tentu mungkin dalam kalimat gue ini agak-agak belibet ya, karena benar-benar ini nggak ada skripnya. Ini gue sekedar menyampaikan apa yang gue rasakan, apa yang gue coba untuk bangun supaya teman-teman bisa mendapatkan insight-nya sebagai seorang self-employed. Makasih banyak teman-teman. Kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ya. Bila kalian merasa bahwa banyak orang di luar sana membutuhkan insight ini, ya silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan ya, makasih banyak teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.